Halo teman-teman, selamat datang di Jurnal Vivi. Aku ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang. Semangat terus ya. Teman-teman, mohon bantu untuk mendukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Hai teman-teman, masih semangat belajar? Sekarang kita akan mulai belajar tentang penggunaan IT dalam pembelajaran. Dan ini masuk ke dalam subtes tentang etika tridharma perguruan tinggi sesuai dengan kisi-kisi dari PAN RB. Oke, kita mulai langsung ya teman-teman. Jadi IT atau Information Technology merupakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa kita sebut TIK, atau juga dalam bahasa Inggris Information and Communication Technology atau ICT, sering disebut TI atau IT saja. TIK atau ICT mengacu pada semua teknologi yang digunakan untuk menangani telekomunikasi, media siaran, sistem manajemen bangunan cerdas, sistem pemrosesan dan transmisi audiovisual, dan fungsi kontrol dan pemantauan berbasis jaringan. Diawali dengan latar belakang isu di sekitar perguruan tinggi. Jadi ada kesenjangan pendidikan, reformasi pendidikan, pengembangan kemampuan mengajar, multimedia, dan globalisasi. Kemudian perguruan tinggi seperti universitas, institut, dan sekolah tinggi. Maksudnya isu tersebut ada di perguruan tinggi, baik universitas, institut, atau sekolah tinggi misalnya. Nah, salah satu solusinya untuk menanggulangi isu-isu di perguruan tinggi tadi yaitu dengan TIK. Karena memperluas kesempatan belajar, pendidikan di pedesaan, pertukaran pengajar, dan pembelajaran mandiri bisa dilakukan, kemudian hemat dari segi uang dan waktu, dan kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas. Nah, potensi TIK dalam pendidikan diantaranya yaitu memperluas kesempatan belajar, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas belajar, meningkatkan kualitas mengajar, memfasilitasi pembentukan keterampilan, mendorong belajar sepanjang hayat berkelanjutan, meningkatkan perencanaan kebijakan dan manajemen, mengurangi kesenjangan digital. Adapun TIK sebagai gudang ilmu pengetahuan, yaitu sebagai referensi ilmu pengetahuan terkini, sebagai manajemen pengetahuan, sebagai jaringan pakar beragam bidang ilmu, sebagai jaringan antar institusi pendidikan, sebagai pusat pengembangan materi ajar, sebagai wahana pengembangan kurikulum, dan wahana komunitas perbandingan standar kompetensi. Adapun TIK sebagai alat bantu pembelajaran ini menjembatani interaksi antara dosen dan mahasiswa. Adapun TIK sebagai alat bantu pembelajaran bagi dosen diantaranya sebagai animasi peristiwa, alat uji mahasiswa, sumber referensi ajar, evaluasi kinerja mahasiswa, simulasi kasus, alat peraga visual, dan komunikasi antar dosen. Sementara itu, bagi mahasiswa, TIK sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu sebagai buku interaktif, bahan belajar mandiri, latihan soal, media ilustrasi, simulasi pembelajaran, alat karya mahasiswa, dan komunikasi antar mahasiswa. Dan seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa TIK sebagai alat bantu pembelajaran juga menjembatani interaksi antara dosen dan mahasiswa, sehingga terjadi komunikasi dosen dan mahasiswa, kolaborasi kelompok studi, dan manajemen kelas terpadu. Adapun TIK sebagai standar kompetensi, yang pertama untuk tingkat dasar, yaitu presentasi multimedia, penyusunan dokumen, kalkulasi tabulasi, manajemen berkas elektronik, komunikasi efektif, kolaborasi kelompok, cari referensi, kemudian manajemen data, kelola kebutuhan publikasi, dan catatan personal. Sementara untuk tingkat mahir, yaitu animasi multimedia, pengembangan aplikasi sederhana, pengembangan situs internet, manipulasi data dan informasi, ragam kolaborasi kelompok terpadu, kolaborasi komunikasi dan koperasi terpadu, pengembangan jejaring antar institusi, analisa data, manajemen akses jaringan, kelola program, penyelenggaraan kelas maya, dan aplikasi pemodelan. Adapun TIK sebagai penunjang administrasi pendidikan. Yang pertama untuk proses inti, manajemen mahasiswa, manajemen dosen, manajemen kelas, manajemen materi, dan manajemen ekskul. Adapun sebagai penunjang yaitu administrasi kampus, sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, dan manajemen fasilitas. Keutamaan pendidikan berbasis TIK atau e-education, utamanya bagi mahasiswa, kuliah yang fleksibel dapat diakses kapan saja, pembelajaran 24 jam.
Kemudian efek positif pembelajaran yaitu dapat meningkatkan kemampuan akademik. Sementara keutamaan pendidikan berbasis TIK bagi dosen yaitu materi pengajaran yang kaya, bisa disimpan dalam suatu database atau LMS, Learning Management System, dan sehingga hemat waktu dan biaya, sehingga waktu lebih banyak untuk riset. Sementara bagi universitas, keutamaan pendidikan berbasis TIK yaitu manajemen dan penggunaan ulang sumber daya dan materi pengajaran, sehingga skalabilitas tinggi, biayanya juga murah, sehingga akan menciptakan usaha baru. Adapun 12 kompetensi berbasis TIK menurut Bernie Trilling. Nah, yang pertama ada searching dengan search engine, kemudian yang kedua collecting, bisa MP3, grafik, animasi atau video. Yang ketiga creating, yaitu membuat web, membuat game. 4 sharing, yaitu web page, blog. Kemudian 5 communicating melalui email, IM, chat. Kemudian yang keenam coordinating, yaitu work groups, mailing list. Yang ketujuh meeting, bisa forum atau chat room, atau sekarang itu kan ada Zoom meeting, Google Meet, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan socializing, yaitu beragam kelompok sosial online. Yang ke-9 evaluating, yaitu online advisor misalnya. Kemudian yang ke-10 buying, selling, jual beli online. Kemudian yang ke-11 gaming atau game online, dan 12 learning atau jurnal online, riset online, dan lain-lain. Penerapan TIK di perguruan tinggi itu erat kaitannya dengan penerapan e-learning. Jadi kita juga perlu mempelajari tentang konsep e-learning. Latar belakangnya yaitu karena perkembangan teknologi yang semakin pesat, kemudian tuntutan kampus untuk menjadi world class university, kemudian inovasi pembelajaran di perguruan tinggi, konten pembelajaran dengan TIK, dan persaingan pendidikan. Selain itu, ada legal, formal, dan pengembangan diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian pengembangan ICT yang pesat. Sehingga Dikti mendorong dan memotivasi berkomitmen bahwa perguruan tinggi harus dapat menyiapkan, menjalankan, memanfaatkan e-learning sebagai bagian proses pembelajaran. Adapun definisi dari e-learning. Learning sering diasosiasikan dengan kata education atau training. E atau elektronik sering diasosiasikan dengan kata tele, virtual, atau distance. Kemudian e-learning, pembelajaran yang difasilitasi dan didukung oleh pemakaian teknologi informasi dan komunikasi. E-learning, melalui e-learning, pengalaman belajar yang disampaikan melalui teknologi elektronik. Sehingga bisa diartikan bahwa e-learning merupakan media yang dapat dipergunakan sebagai penghubung antara pelajar dengan sumber belajar, baik database, pakar, pengajar, atau perpustakaan, yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan, namun dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, atau berkolaborasi secara langsung atau sinkronus, maupun tidak langsung atau asinkronus. Adapun karakteristik e-learning yang pertama yaitu sebagai tambahan atau suplemen, bagi mahasiswa dan dosen memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan e-learning. Kemudian yang kedua sebagai pelengkap atau komplement, melengkapi materi yang belum jelas bagi mahasiswa. Dan kemudian yang ketiga sebagai pengganti atau substitusi, yaitu pembelajaran dilaksanakan secara online. E-learning telah diterapkan untuk pendidikan jarak jauh. Adapun organisasi e-learning terdiri dari pengelola, komunikasi antar komponen, pelaksanaan kuliah e-learning, dan komunitas pembelajaran. Untuk pengelola, setidaknya harus terdiri dari super administrator, dosen, dan mahasiswa. Kemudian, untuk komunikasi antar komponen itu dibagi dua, ada langsung, sinkronus, yaitu pembelajaran berlangsung pada waktu yang sama atau real time, dosennya online. Adapun tak langsung atau asinkronus, yaitu proses pembelajaran berlangsung pada waktu yang berbeda, dosen offline, tapi mahasiswa masih bisa akses. Nah, kemudian pelaksanaan kuliah e-learning. Ini e-learning sebagai tambahan, yaitu sebagai penunjang atau disimpan dalam server online. Kemudian e-learning sebagai pelengkap, disimpan dalam LMS sederhana atau Learning Management System. Kemudian e-learning sebagai pengganti tatap muka, disimpan dalam LMS yang lebih lengkap. Yang terakhir, komunitas pembelajaran. E-learning membangun komunitas pembelajaran yang aktif dan interaktif pada fokus kajian yang sama. Adapun komponen-komponen e-learning, yang pertama infrastruktur e-learning dapat berupa personal komputer atau PC, jaringan komputer, internet, dan perlengkapan multimedia.
termasuk di dalamnya peralatan teleconference bila kita memberikan layanan synchronous learning melalui teleconference. Kalau di zaman pandemi seperti ini, biasanya kan kita pakai Zoom, terus pakai Google Meet, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sistem dan aplikasi e-learning. Sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional, bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten. Sistem perangkat lunak tersebut sering disebut dengan LMS, atau Learning Management System. Yang ketiga yaitu konten e-learning. Konten dan bahan ajar ini bisa dalam bentuk multimedia based content atau konten berbentuk multimedia interaktif, atau text based content yaitu konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran biasa disimpan dalam learning management system sehingga dapat dijalankan oleh mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Adapun fasilitas pendukung komunikasi LMS diantaranya minimal terdiri dari discussion forum, mail, chat, whiteboard, dan kalender. Keuntungan dari e-learning diantaranya 1. Fleksibel karena siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan tipe pembelajaran yang berbeda-beda. 2. Menghemat waktu proses belajar mengajar. 3. Mengurangi biaya perjalanan. 4. Menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan, baik infrastruktur, peralatan, buku-buku. Yang kelima, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. Keenam, melatih pembelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Lalu kelemahannya e-learning yaitu sebagai berikut. 1. Karena e-learning menggunakan teknologi informasi, tidak semua orang, terutama orang yang masih awam, dapat menggunakannya dengan baik. 2. Membuat e-learning yang lebih interaktif dan sesuai dengan keinginan pengguna membutuhkan programming yang sulit, sehingga pembuatannya pun cukup lama. Yang ketiga, e-learning membutuhkan infrastruktur yang baik, sehingga membutuhkan biaya awal yang cukup tinggi. Dan 4. Tidak semua orang mau menggunakan e-learning sebagai media belajar. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton. Itulah videoku hari ini tentang penggunaan IT di dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama dalam mempersiapkan SKB yang sebentar lagi akan dimulai. Terima kasih untuk dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan bagikan kepada teman-teman keluarganya yang membutuhkan untuk persiapan seleksi SKB dosen. Terima kasih. Bye.